punya kakak dokter. Jadi kalau Alfatan sakit, Kakak Afid yang urus. Bangga mempunyai kakak yang baik, bisa menjadi dokter, baik, dan berprestasi. Kalau nakal itu biasanya marahin, tapi habis marahin tuh sehatin terus. Kalau kita nakal, palingan cuma ditegur apa gitu. Kakak Afid beliin mainan mobil lagi. Kasih kakak Afid sudah beliin aku HP sama mainan. Ajarin yang baik-baik. Aku sayang kakak Afid. Afid, aku ucapin terima kasih udah ngasih aku hadiah, nasehatin aku. Aku terima kasih banget karena kakak Afid itu perhatian sama aku. Cukup senang, bahagia sih sudah punya kakak yang bisa ngurus kita, nggak perlu lagi jauh-jauh ke dokter kan. Rasanya pasti bangga punya kakak yang sudah menjadi dokter, terlebih di keluarga besar. Dia adalah dokter pertama dari keluarga kami, jadi pasti sangat bangga dan pastinya juga sudah ada yang akan merawat kami di hari selanjutnya. Kak Afid itu orangnya sering memberi nasihat, sering memberi motivasi, dia sering menegur. Terus kalau dia balik ke Gorontalo, saya sering diajak jalan berdua main-main. Kakak Afid itu untuk saya sebagai adiknya, terlebih adik yang ketiga yang lebih close dengan dia juga. Jadi dia banyak merhatiin, banyak marah karena dia marahnya lebih ke ngerawat gitu. Dia perhatian dan bukan marah yang lebih ke emosional gitu. Jadi kalau dari saya pasti yang itu sering marah dan dia kemudian, tapi di balik itu pasti dia sayang gitu. Hai Kakak Afid, thank you so much udah jadi pahlawan buat aku. Thank you so much sudah berani sayang aku dan selalu merhatiin aku. Walaupun sering berantem dan ada hari-hari dimana kita nggak sependapat, tapi dia selalu hadir dan mengganti sosok peran ayah untuk saya. Pesan untuk Kakak Afid kedepannya lebih semangat lagi, makin sukses dan jadi dokter hebat. Semoga menjadi dokter yang baik, yang bisa mengabdi di masyarakat dan menjadi kebanggaan keluarga sampai di hari tua. Setelah saya mengikuti perkembangan studinya bahwa dia sudah selesai melaksanakan studinya sebagai dokter, saya langsung menangis. Sebab dia itu dari kecil dengan saya. Sampai dia besar baru terpisah dari saya di Semarang. Waktu pertama 2 bulan saya jaga. Setelah itu cucu saya juga di Gorontalo butuh saya pulang Gorontalo. Tapi saya padu terus sampai dia lulus. Pokoknya setiap malam saya telepon, apa kamu sudah makan? Sudah Oma, sudah mau tidur. Saya tanya siapa yang masak? Aku sendiri. Jadi sendiri dia di kos selama 5 tahun. Jadi saya ingat itu saya menangis. Orang lain menyebutkan orang tuanya, dia kan tidak menyebutkan kita sampai selesai dokter. Saya kaget itu sudah selesai dokter itu. Alhamdulillah saya syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing dia sampai dia jadi dokter. Ya. Dia itu kalau ada yang bikin marah sama dia, dia diam.
pokoknya dia tidak perlihatkan kepada kita bahwa dia itu ada yang dia tidak senang. Pokoknya dia diam, tapi saya sudah mengerti. Karena saya sejak dia kecil dengan saya mengerti diamnya itu pasti ada yang kurang beres. Yang keinginannya belum terpenuhi. Jadi selalu saya tanya, ada apa Oti? Apa karena suka Oti? Apa? Hasil nanti dia bilang pelan-pelan, begitu dia punya sifat. Ya, doa saya semoga Dr. Abdul Hafid Mayulu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai fungsinya sebagai seorang dokter pelayan masyarakat. Nah, ucapan saya terakhir, ya semoga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menjadi dokter yang baik untuk masyarakatnya. Dan barangkali sudah selesai waktunya untuk studi, saya sarankan segera mencari pacar. Jodoh. Dan iya, pacarnya yang mungkin juga kalau sebagai dokter lebih bagus supaya sama-sama fungsinya dokter kerjasama yang baik. Tentunya sebagai ibu, orang tuanya Kakak Hafid, tentunya bangga ya sudah menjadi seorang dokter, dan cita-cita itu cita-cita yang diinginkan dari bapak saya almarhum kakeknya. Jadi tentunya saya sangat bangga dan keluarga pun juga begitu demikian. Perjuangan Kakak Hafid selama kedokteran begitu banyak suka dukanya, tapi anaknya memang penuh semangat dan selalu berdiskusi dengan saya. Jadi untuk menjadi seorang dokter itu dia alhamdulillah dengan waktu 5 tahun 9 bulan. Dan itu perjuangannya, anaknya memang semangat belajar. Kakak Hafid, anak sulung saya itu, dia anaknya baik, penurut, dan suka memberikan surprise sama saya. Walaupun kita jauh, tiba-tiba sudah ada kado dikirim buat saya. Tiba-tiba ada aja surprise dari anak saya ini. Kalau ditanyakan momen ini gimana ya, semua momen dengan Kakak Hafid itu buat saya berkesan dan baik semua, karena kita sama-sama suka berdiskusi antara ibu dan anak, antara anak, jadi dia itu seperti sahabat. Jadi kita itu hobinya sama, anaknya gimana ya, dia sama dengan saya. Anaknya penurut. Ya. Tiga kata untuk Kakak Hafid. Terima kasih nak, sudah jadi anak yang baik. Kakak Hafid nonton video Umi sebagai ibu, Umi bangga sama Kakak Hafid. Umi sayang Kakak Hafid. Terima kasih sudah menjadi anak baik, kakak buat adik-adik,
Dan semoga awal dari kesuksesan Kakak Afid bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya. Dan ilmunya bisa bermanfaat untuk keluarga, sahabat, dan masyarakat. Barakallahu fiik. Untuk harapannya nak, jadi anak yang baik, anak yang soleh, jangan lupa sholatnya terutama, dan jaga selalu nama baik keluarga. Keluarga bangga karena Kakak Afid adalah salah satu dokter pertama di keluarga. I love you Kakak Afid. Rasanya pertama bersyukur ya. Bersyukur karena usaha selama ini alhamdulillah terbayarkan. Bisa lulus jadi dokter dan tepat waktu sesuai jadwalnya. Jadi seneng banget juga bisa mewujudkan impian selama ini yang susah payah dicoba untuk dicapai, and akhirnya tercapai. Jadi seneng banget. Perjuangan panjang banget. Apalagi aku ngerantau ya dari Sulawesi ke Jawa Tengah, which is Semarang, dan sebelumnya nggak pernah terbayangkan bakal menempuh pendidikan di Semarang. Dulu pertama banget ke Semarang karena awalnya itu kita online karena COVID, tapi karena satu dan lain hal aku jadi ketua panitia di kampus acara fakultas, jadi harus ke Semarangnya lebih awal. Sampai akhirnya lulus sarjana, terus skripsinya juga kemarin aku bisa bilang lumayan cepet ya prosesnya, terus di koas yang struggling parah karena sesuai yang orang-orang tahu ya di koas gimana susahnya, gimana burnoutnya, tapi semua itu terbayarkan pas lulus. Tapi satu hal yang aku ingat banget, perjuangan pas mau ujian nasional namanya UKN PDPD, itu bener-bener yang gak tidur 3 hari 2 harian, itu tidurnya minim banget. Pernah nangis juga, iya, kayak sehari 3 kopi bisa, padahal dulu nggak suka banget ngopi. Jadi kayak banyak banget juga pelajarannya sih, yang tadinya nggak disukai tapi terpaksa harus disukai, tapi begitulah hidup sih. Kangen rumah, iya banget. Kalau ditanya pernah atau enggak, pernah banget. Apalagi anak pertama ya, dari dulu pasti apa-apa tuh sama mama sama oma di rumah, jadi kangen banget. Tapi pas koas apalagi itu aku pernah lebaran pun nggak pulang, jadi ngangenin banget sih rumah. Lahir dan besar dengan keluarga yang suportif terhadap apa yang aku mau, terhadap apa yang aku ingin. Keluargaku bisa jadi rumah, alhamdulillah, dengan keluarga yang ada, oma, umi, adik-adik aku berempat, Adit, Fadli, Atan, Alfarizi. Aku bersyukur banget mereka mendukung, apalagi kalau misal aku lagi mudik pulang ke rumah, bisa spend time sama mereka, dan mereka cukup mengerti itu. Kayak pasti kalau misal aku pulang nggak ada ya hal-hal yang pressure yang aku dapat, karena mereka mungkin tahu juga ya kalau aku pulang mungkin emang tujuannya untuk kembali ke keluarga, refreshing setelah di tanah rantau, pusing dengan tugas dan lain sebagainya. Jadi aku bersyukur banget mereka suportif.
Mau saya thanks juga buat semua orang-orang terdekat aku. Mungkin yang pertama teman-teman dekat aku yang di kuliah. Terima kasih banyak selama preklinik sudah mau bareng-bareng sama aku. Terus di koas, teman-teman kelompok koas aku, Lengkuas, terima kasih banyak juga. Ups and down-nya pasti ada. Terus pas selama ujian UKN PDPD itu ada teman belajar aku, Klamadika, Jehan, Bintang, Jove, Metika, Nana. Terima kasih sudah jadi teman untuk berjuang buat jadi dokter, karena mungkin selama ujian kemarin kalau misal nggak ada mereka, aku nggak kebayang sih bakal struggling apa kemarin. Jadi aku sangat bersyukur banget. Terus teman-teman yang di Gorontalo juga, Forever Journey, yang walaupun kita udah pisah tapi supportnya masih terasa. Terima kasih banyak sih. Pertama, aku mau bilang makasih banget untuk keluarga aku yang selalu ada, yang selalu ngedengerin, yang selalu nurutin. Terutama buat Umi, kenapa aku akhirnya masuk ke kedokteran. Pertama itu emang awalnya bukan panggilan dari hati, itu keinginan dari mama. Dulu awalnya mama nggak suka dengan pilihan aku yang sebelumnya, tapi dengan berbagai dinamika kehidupan akhirnya aku memutuskan buat masuk kedokteran, karena aku teringat satu kalimat dari mama. Mama pernah bilang, waktu itu sempat berantem ya sama mama karena pilihan mau UTBK kemarin. Biasalah anak sama mama, terus mama bilang kalau misal Afid nggak ambil pilihan FK, berarti pupuslah sudah cita-cita mama buat punya anak yang punya jas dokter yang bisa pakai jas putih. Dari situ itu kalimat yang membekas sampai sekarang sih. Aku aja dengernya kayak masih bergetar ya waktu itu, karena nggak tahu kenapa, mungkin itu jalan Allah buat aku milih jalan ini. Karena kalimat itu aku masih ingat sampai sekarang. Jadi kalau misal aku lagi down, aku dengernya kalimat itu aja. Kalau misal aku udah ingat lagi kenapa aku pilih di FK, aku bisa semangat lagi karena itu tujuan awal aku sih kesini. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata masuk di FK itu enak banget. Aku bisa mengabdikan diri aku buat orang banyak, dan ternyata aku senang untuk hal-hal tersebut, kayak konsultasi sama pasien, ngomong sama orang, membantu mereka mencarikan solusi terhadap masalah-masalahnya. Ternyata aku cukup passionate juga dalam hal itu. Jadi makin kesini aku bisa bilang dari awalnya paksaan jadi panggilan dari hati makin kesini. Jadi buat Umi, ini untuk Umi. Jadi dokter ini buat Umi, nanti selebihnya pengabdiannya insya Allah jadi pahala buat Afid dan pahala buat Umi. Dan untuk keluarga, nanti semoga adik-adik kita nggak tahu ya hidup sampai kapan. Semoga kalian berempat bisa jadi orang sukses juga.